Assalamualaikum, saya Rian Rizka Monang, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 2 Hinai, Kabupaten Langkat. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita bisa hadir di ruangan ini. Tak lupa pula selawat kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Aryadi dan Ibu Supriyati sebagai wakil kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Suryadi selaku pengawas pembina sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Hinai semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berkumpulnya kita di sini adalah untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pagi ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, sambutan dari Bapak Pengawas Pembina Sekolah. Yang kelima, pemaparan budaya positif di sekolah oleh rekan kita calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Rizka Monang. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah susunan acara kita pagi ini. Sekarang marilah kita sama-sama membuka acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mari kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih dapat berkumpul yaitu di ruangan net, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah SMP Negeri 2. Selawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pada persahabatan yang benar. Yang saya hormati yaitu Ibu Supriati sebagai wakil, yang saya hormati Bapak pengawas yaitu Pak Suryadi yang pada hari ini hadir, dan yang saya hormati yaitu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kami mewakili kepala sekolah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas yang telah hadir yaitu dalam acara diseminasi ini, yaitu untuk Rian yaitu sebagai CGP Angkatan 9. Ya, saya cukup apresiasi kepada Pak Rian yang dia sudah 3 bulan mengikuti guru penggerak yang sudah di sekolah kita sudah nampak, yaitu yang disampaikan yang jelas kepada siswa, yaitu adanya senam kreasi Pancasila. Itu adalah memang ya Pak Rian yang membuatnya beserta dengan siswa-siswanya. Nah, kemudian saya harapkan kepada Bapak Ibu khususnya adalah yang masih muda, ya kalau yang sudah tua mungkin banyak pekerjaan atau bagaimana, tapi yang diharapkan adalah yang masih muda, ya kalau kita lihat dalam guru penggerak ini nggak ada dia PNS ataupun tidak. Yang penting intinya adalah dia adalah seorang guru. Kan dulu Pak ya, karena saya lihat waktu di harapan, ya kan, di sana memang banyak juga guru swasta. Ya, jadi jangan saya belum PNS, saya belum P3K, mana mungkin mengikuti guru penggerak. Ya, apa yang dikatakan sama Pak pengawas tadi di ruangan, ya kita sebagai guru marilah ya apresiasi kepada Pak Ia, ya berikan apresiasi kepada Ia. Ya, semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar. Ya, jadi marilah kita sebagai mitra dari Pak Ian, ya betul program yang akan dilaksanakan sama Pak Ian. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Pengawas Pembina Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan mewakili Bapak Haryadi, Ibu PKS Ibu Junaidah, Ibu PKS Bu SPA, dan yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru yang terutama yang terlebih-lebih Bapak Ian yang sudah atau dalam proses mengikuti CGP Angkatan 9. Jadi harapan saya kepada Pak Ian dan guru-guru semua sebagai guru muda, teruslah berkarya, berjuang,
kita patut contoh dan perlu kita apresiasi Bapak Yan sebagai guru di SMP Negeri 2 ini sudah mempropori teman-teman yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan pelaksanaan daripada CGP ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan nantinya saya juga berharap kepada Bapak Ibu yang muda yang punya potensi, ikutilah jejak daripada Pak Yan ini untuk memajukan sekolah kita ini. Karena untuk seleksi daripada CGP ini agak sulit ya, sebenarnya tidak sulit kalau kita memang mau berkolaborasi dan bekerja sama gitu. Jadi nanti kita bisa mencontoh atau mencari informasi, kita gali dari Pak Yan bagaimana Pak supaya bisa lulus, supaya di SMP negeri kita ini banyak atau muncul pemimpin-pemimpin masa depan. Karena Pak Yan ini merupakan salah satu ya dari calon guru penggerak yang sudah proses sudah 3 bulan. Inilah bakal ke depan menjadi pemimpin pembelajaran di pendidikan. Kita beri aplaus kepada Pak Yan dulu, ya, semangat ya. Jadi mudah-mudahan apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan CGP ya, yang sebanyak lebih kurang 6 bulan itu baru tuntas. Mudah-mudahan sukses selalu kepada Pak Yan ya. Jadi ilmu yang diperolehnya nanti bisa dikeluarkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru yang muda-muda yang berpotensi. Karena untuk CGP minimal dia sudah mengajar 5 tahun ya. Jadi apa-apa untuk ikut CGP nanti itu, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi kepada Pak Yan. Jadi untuk Pak Yan sekali lagi selamat berjuang terus untuk perbaikan daripada pendidikan di masa depan nanti. Jadi harapan saya seperti itu kepada Bapak Ibu juga ya, ikutilah jejak daripada Pak Yan. Saya kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kita untuk mengikuti destinasi ini tetap semangat, dan nantinya juga bisa kita terapkan di sekolah, baik di kelas ataupun di seluruh daripada proses pembelajaran di sekolah kita ini. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sukses Pak Yan, dan saya ini dengan berbagai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk salam dan bahagia ini ya. Oke, siap. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Pimpinan Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Sekarang kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Yan Somona. Kepada Bapak, mari bersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak, Ibu guru semua, termasuk khususnya pengawas yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kenapa namanya diseminasi? Karena ada informasi yang bakal disampaikan. Setelah disampaikan, diharapkan kita semua bisa menyadari, meresapi, hingga akhirnya mengubah pola pikir, sikap, dan juga tindakan kita ke depannya. Saya harapkan itu bisa terjadi di sekolah kita, budaya positif bisa terwujud di sekolah kita, agar bisa menciptakan murid-murid yang punya karakter yang kuat. Itu pengantar dari saya. Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya, sebelum acara ini saya lanjutkan, mungkin ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini bisa kita resapi dan bisa kita terapkan, dan semoga juga acara ini berjalan dengan lancar.
Biar Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Nampaknya masih kurang, mungkin pikirannya belum sampai di sini semua. Oke, kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Mantap, luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita di sini. Ada budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan murid dengan karakter yang kuat. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, saya punya beberapa pernyataan, bukan pertanyaan ya Bapak Ibu, tapi pernyataan. Jawabannya cuma ada dua, setuju atau tidak setuju. Coba mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau murid. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Tidak? Ada yang beri tanggapan? Oke, kita persilakan Ibu. Silakan Bu, tanggapannya. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya hukuman secara otomatis dapat mendisiplinkan anak-anak ya. Karena dengan memberikan hukuman, mereka mau berubah ke arah yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya sebuah peraturan cuma hanya kita sampaikan tanpa ada akhirnya itu hukuman, ya mereka itu sepertinya kayak menau gitu. Jadi menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin ada teman lain yang berbeda jawabannya atau sekedar menanggapi tanggapan dari slide kita? Ada? Oke, berarti semua di sini sependapat ya bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti setuju ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau tadi kan yang penting hukuman aja. Kalau ini ada tambahan hal positif. Misalnya suruh membaca, menulis berkali-kali. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat sampai 100 kali misalnya. Atau membersihkan halaman sekolah. Itu juga katanya bisa meningkatkan disiplin anak. Gimana ya tanggapannya Bapak Ibu? Ada yang memberi tanggapan? Setuju atau tidak? Ayo, jangan malu-malu. Gimana? Ada? Kira-kira? Setuju atau tidak? Oke. Terima kasih saya ucapkan pada kalian yang memberi kesempatan saya menanggapi masalah ini. Kalau menurut saya, memang tidak semua hukuman bisa merubah anak. Karena selama ini, contohnya seperti membersihkan halaman sekolah, setiap hari selalu mereka berbuat dan selalu hukumannya yang sama juga enggak membuat mereka jerah. Jadi saya juga belum tahu sekali sih hukuman seperti apakah yang bisa menimbulkan efek jerah anak dan membuat mereka itu berpikir aku harus berubah kan gitu. Ya, jadi kalau menurut saya hukuman seperti itu sih tidak selamanya bisa merubah mereka. Dan kalau menurut saya inilah perlunya kami meminta pandangan atau pendapat Bapak sebagai guru penggerak yang sudah belajar lebih lama atau belajar dari yang lebih profesional yang kami minta untuk dijelaskan lebih dalam. Terima kasih Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan merasa takut, santai aja, relax.
tegak, tidak ada benar salah. Kita tidak perlu itu, siapa benar siapa salah. Kita bukan bernyanyi siapa benar siapa salah, bukan seperti itu. Kita hanya ingin menyampaikan pendapat kita terkait dengan pernyataan-pernyataan ini, pandangan kita selama ini, bukan tentang benar salahnya. Selanjutnya yang ketiga, ini yang paling oke ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak Ibu semuanya? Ada yang mau beri tanggapan kira-kira? Silakan. Atau pernah melakukan ini? Nah, sekali lagi, oke. Kepada Ibu Puji yang terhormat. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, dengan memberi penghargaan itu ada orang memang dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi memang nggak ke semua. Itu tadi sih, tergantung si anak tadi juga, gitu kan, dengan semangat belajar masing-masing. Gitu. Yang memang dia semangat, dikasih penghargaan, dia akan termotivasi. Dan itu memang sudah pernah saya menerapkan. Bonus. Memang ada peningkatan dari anak, motivasinya itu lebih Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini hanya pernyataan, tidak ada benar salah semuanya. Mungkin masih sedikit gamblang, takut mengutarakan pendapatnya. Kayaknya masih terbawa suasana, mungkin ada beberapa pengawas tadi mungkin ya. Padahal saya ini kan sama seperti kalian guru-guru juga biasa. Oke, untuk merilekskan suasana. Oke, kita mau melatih konsentrasi dulu. Bisa kalau berdiri Bapak Ibu semuanya. Oke, izin ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Oke. Pertama, tangan di atas, tangan ke samping, dua-dua ya. Saya karena megang ini. Kalau dua nanti nggak ada megang ini. Tangan ke depan, tangan ke bawah. Konsen, yang nggak konsen bau serasi. Oke. Bapak Ibu semuanya silakan tangannya angkat ke atas semuanya. Ke atas Bapak Ibu, ke atas. Konsentrasi ke atas ya, ke atas. Ke atas ya. Konsentrasi ke atas. Oke. Putar. Stop. Stop Bapak Ibu, stop. Stop saya bilang kan, bukan putar. Stop ya. Jangan ikuti saya. Oke. Kita tentu sedikit, putar, pegang dahi. Iya dahi Bapak Ibu, pindah dahinya ya, pindah dahinya, oke. Dahinya sudah pindah ya, oke. Silakan angkat lagi tangannya ke atas ya, ke atas Bapak Ibu ya. Stop ya Bapak Ibu ya, stop, bukan putar. Tentu sedikit, putar, pegang hidung. Ada yang pindah hidung ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah mulai cair suasananya, tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal karena kita sudah melatih konsentrasi kita. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Jawaban Bapak Ibu tadi kita simpan dulu sampai di akhir slide ini nanti. Apakah masih sama jawaban kita dengan yang pertama tadi atau sudah berubah? Kita akan simpan. Kita masuk ke dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu katanya merupakan perwujudan dari keyakinan, hal yang diyakini orang tentang nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Boleh kasih contoh nilai kebajikan itu apa ya kira-kira? Nilai-nilai positif yang harus ada pada murid kira-kira apa ya?
memberi salam, memberi salam. Ada lagi? Membaca doa. Itu kira-kira nilai dari memberi salam, membaca doa, kalau dikaitkan berarti dia termasuk ke beriman, ya, beriman atau berakhlak mulia. Kemudian ada lagi yang ingin kita tanamkan kepada murid supaya dia bisa jadi anak yang memiliki nilai ini. Sopan santun, jujur, ya itu penting karena zaman sekarang susah cari orang jujur. Itulah nilai-nilai yang ingin kita terapkan supaya muncul yang namanya budaya positif. Selanjutnya, budaya positif yang kita bicarakan tadi itu bisa muncul di dalam diri anak kalau ada disiplin positif. Jadi sebelum budaya positif harus disiplin positif dulu. Lah untuk mewujudkan disiplin positif ada namanya keyakinan kelas. Saya sudah kirim semua kelas-kelas di sekolah kita ini, ada 11 kelas yang ada di sekolah kita sekarang, dan semua kelas punya kesepakatan kelas. Boleh, karena nanti itu bisa menuju ke keyakinan kelas. Nanti bakal kita bahas satu persatu apa sih bedanya semua itu. Disiplin positif, usaha untuk belajar mengontrol atau menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Artinya disiplin positif ini harus muncul dari dalam diri anak, bukan karena kita suruh, tapi harus muncul dari dalam diri anak. Harus tumbuh motivasi internalnya agar bisa menjadi disiplin positif. Untuk disiplin positif mewujudkan budaya positif. Tapi yang perlu diingat harus dari internal, bukan karena disuruh, bukan karena sesuatu. Bagaimana sih caranya? Itulah tugas dan PR kita bersama. Karena hal yang dipaksa itu biasanya tidak bertahan lama. Apapun itu, cinta kalau dipaksa tahan lama, ntar aja dah bikin dia. Semua yang dipaksa, dan biasanya kalau dipaksa itu apa? Menyakitkan. Pasti sepatu nggak muat paksa dicebur. Jadi sesuatu yang dipaksa pasti menyakitkan dan tidak bertahan lama. Selanjutnya ada sebuah permainan simple, sederhana, namanya cobalah buka. Sedap ya kan? Permainannya cobalah buka. Permainan ini harus dilakukan dua orang. Misalkan si A dan si B. Kita lihat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ada dua orang. Si A tugasnya mengepalkan tangan, lalu beranggapan di tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Kemudian tugas si B adalah mencoba membuka kepala tangan si A dengan berbagai cara, tapi tidak boleh disentuh, boleh dirayu, boleh dimarah, boleh diancam, boleh dikasih iming-iming, apapun itu. Jadi si A berimajinasi sesuatu yang berharga di hidupnya. Apa yang berharga di hidupnya? Genggam, pegang kuat-kuat. Lalu tugas si B adalah mencoba membuka kepala tangan tanpa menyentuhnya. Caranya boleh diminta baik-baik, boleh dirayu, boleh diancam, boleh dimarahi, boleh disogok. Bukan dah kasih membina, boleh. Paham Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau jadi si A? Ada yang mau jadi si A? Ada yang mau jadi si A? Ada? Ada? Si A tugasnya menggenggam, si B tugasnya
merayu, mengintimidasi si Pak Amir si B ya kan? Pak Amir si B. Nah, si A ada? Oke, silakan. Boleh masuk ke depan. Oke, silakan. Oke, Bapak Amir silakan sebagai si B. Ingat ya, pikirkan dulu, bayangkan, genggam di tangannya apa yang kira-kira paling berharga, benar-benar berharga. Bapak Ibu kita kasih waktu nggak ya? Nanti dia sampai 1 hari ya. Kasih berapa waktu lama kira-kira? Butuh berapa lama menentukan ini? Butuh berapa menit? Bisa diprediksi. 5 menit. Oke. Belum lama kenal. Belum lama. Gampang dirayu soalnya. Ya, dengarnya kapan sih? Siap. Enggak. Konsisten. Saya. Ya dia ada buaya. Itu buaya apa ini? Ya, sudah mulai ya. Kita kasih waktu 3 menit. Silakan. Apa dia, Pak? Lalu sudah. Buaya itu Udah, siap. Sudah. Oke, silakan. Mainkan. Abang masih penasaran apa yang ada. Iya, Pak. Rasanya saya ingin juga ikut mengambil. Bolehkah saya ikut menggenggam tangan? Enggak perlu, Pak. Saya yakin keyakinan yang kuat dalam hidup ini. Maka dari itu, abang mau membantunya biar lebih kuat lagi genggamannya. Insya Allah, kali ini masih bisa sendiri, Pak. Genggamnya. Aduh, gak bisa. Kurang mau sih kayaknya nih. Ya bang, mesti saya mulai dulu. Baru segini, Pak. Semangat. Saya juga. Mau juga. Berapa Pak punyanya nih? Ada berapa mau? Kayaknya dari hati-hati nggak bisa ya. Iya, harus. Iya. Segala cara. Berapa Pak adanya? Nyumbung. Mulai tadi. Kalau sesuai oke. Kebetulan uang tunai nggak ada nih. Kalau di sana. Kirim aja dari sini. Kenapa? Kirim aja dari sini. Harus ini Pak. Tuh, kalau uang cash kan nampak nih. Jadi nggak percaya dengan ibu izin menjadi saksi. buaya om. Betul kan? Saksi kan? Terserah. Emang mau ijab kabel apa? Udah mulai lemes genggamannya dulu ya. Masih semangat nih gawannya. Oke baiklah Pak ya juga ya. Tuh bang Pak, tuh banyak lah. Iya. Oke, Iya. Dengan pasal masih kuat. Apa ya mau begitu? Uang yang Usaha. uangnya tadi mau berapa? Berapa Pak adanya? Ngecek. Berarti jiwanya mensyukuri kuatnya. Seberapa apa adanya? Nggak bisa dibayar soalnya Pak. Pak. Ya jelas oke ya kan. Ayo, mana bisa lagi Pak? Bisa lagi. Bisa lagi Pak. Apa yang diri abang berikan? Terima kasih. Itulah tadi sebuah permainan yang mengatakan bahwasanya cobalah buka.
Kira-kira dalam permainan tadi kan tidak berhasil tuh ya Pak Amir membuka kepala tangannya. Coba kita refleksi. Yang pertama, dari hasil kegiatan yang tadi, kira-kira apakah Bu Dede membuka kepala tangannya? Enggak. Kira-kira kenapa alasannya dia tetap menutup kepala tangannya? Silakan Bu Dede. Kenapa masih tetap menutup kepala tangannya? Ya, itu sesuatu yang sangat saya yakini. Oh, sangat yakin. Ya, benar. Semudah itu untuk Enggak semudah itu. mengubah keyakinan saya. Kayak gitu Pak Amir, itu sesuatu yang sangat diyakini. Kalau boleh tahu apa sih kira-kira yang juga Amir tadi? Boleh dikasih tahu, boleh juga tidak? Bisa nih Pak. Iya. Saya tadi bayarinnya orang tua. Oh, pantas lah nggak dikasih. Tapi kalau jadi mertua mungkin. Mungkin dibuka. Oke. Bagus, terima kasih. Kemudian yang ketiga, kira-kira dalam kegiatan tadi yang memegang kontrol atau kendali itu siapa? Si A, Pak Amir, atau si B, Bu Dede? Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali siapa? Bu Dede, bukan Pak Amir. Seperti itulah ilustrasi guru dan guru. Siapa yang memegang kontrol? Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita cuma diri sendiri. Mau dirayu, kalau kita nggak mau ya nggak kita kasih. Yang Bu Dede tadi mau dirayu kayak manapun, padahal itu udah rayuan yang luar biasa. Kalau ada tiang listriknya bengkok, luar biasa. Tapi karena kita yang megang kendali, ya nggak bisa. Mau dikasih uang juga tidak mungkin, belum tentu bisa, karena memang kita yang megang kendali, bukan orang lain. Menurut Dr. William Geiser, seorang psikiater, dalam bukunya Teori Kontrol, dia menuliskan ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi artinya kita beranggapan kita yang mengontrol murid dalam pikiran kita, tapi nyatanya belum tentu dia melakukan apa yang kita mau, karena kita paksa, karena kita dukung, atau karena kita kasih sesuatu, makanya dia mau melakukan itu, bukan dari dalam dirinya. Jadi kalau kita yang mengontrol murid-murid ini ilusi, hanya ilusi kita saja, bukan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Apa itu penguatan positif? Penguatan positif itu rayuan, bujukan. Kita beranggapan kalau kita bujuk, kalau kita rayu, ayo jadi bapak, masa kau nggak mau sih melakukan itu? Gak kasihan gak sama wali kelasmu? Belum tentu itu efektif, karena sifatnya hanya sementara dan hanya mau dilakukan oleh guru itu saja. Kalau guru yang lain minta, belum tentu. Terbayang gak di sekolah kita ini seperti itu? Hanya si A, kalau si C belum tentu. Si A yang ngomong baru, kalau si B, si C belum tentu. Itulah dia ilusinya. Yang ketiga, ilusi bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Karena kasihan yang orang tuamu, mau jadi apa kau nanti? Orang tuamu panas-panasan di sana itu, kau di sini buat kayak gitu, membuat rasa bersalah. Yang ada bukan makin kuat karakternya, makin baik dirinya. Atau paling tidak dia merasa rendah diri. Oh, iya ya, merasa terkucilkan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terjadi dimanapun. Aku lebih tua, duluan aku jadi guru. Aku lebih senior. Tidak ada senior, tidak ada junior.
belum tentu ikan kurus nggak ada tulangnya, belum tentu ikan gemuk nggak ada dagingnya. Kembali ya, coba. Belum tentu ikan kurus nggak ada dagingnya, belum tentu juga ikan yang gemuk nggak ada tulangnya. Kita semua di sini saling melengkapi. Jadi tidak ada bahwasanya yang lebih dewasa, yang lebih senior, yang lebih duluan di sini. Kalau mau duluan, siapa yang paling dulu di sini? Yang bangun sekolah duluan dari sini. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Kita semua sama. Itu semuanya ilusi. Jangan menganggap kita itu lebih benar karena kita lebih tua. Bukan. Orang tua juga pernah salah. Selanjutnya, saya minta tanggapan Bapak Ibu lagi. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Misalkan kalian mengajar di kelas tepat waktu. Kira-kira kalian Bapak Ibu melakukan itu atas dasar apa? Apakah karena takut, tidak ingin ditegur sama atasan, atau ingin mendapat pujian? Hebat lagi itu baru datang jam 6:30 misalnya. Atau yang ketiga, ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadi teladan contoh bagi anak-anak. Kira-kira motivasi mana yang kita pakai? Yang ketiga, mantap sekali, ingin menghargai waktu. Bila di sekolah kita tercinta ini tidak ada peraturan, guru datang terlambat nggak ditegur, kemudian tidak ada yang memuji, kemudian tidak ada surat peringatan, kira-kira kita masih mau nggak datang tepat waktu? Mau ya, masih. Dan itu sudah terbukti memang di sekolah kita tidak punya artinya kepala sekolah kita PLT ya kan, mengawasi dua sekolah, tapi kita tetap walaupun tidak diawasi, kita tetap bisa hadir tepat waktu. Itulah kita guru. Bagaimana kalau yang ketiga? Kira-kira motivasi apa sih yang paling banyak yang dilakukan oleh murid-murid kita? Apakah yang pertama takut kena hukum, atau yang kedua ingin dapat imbalan atau pujian, atau yang ketiga memang dia mau melakukan itu? Kira-kira kebanyakan murid kita sekarang di sini karena apa? Itu menurut pandangan ibu. Menurut pandangan yang lain sama. Berarti semuanya sependapat, bukan karena kemauan tersebut. Oke, saya minta semuanya berdiri kembali. Silakan berdiri. Kita relaksasi dulu sejenak ya. Kita relaksasi.
Restructuring School Discipline. Dia menuliskan 3 motivasi perilaku. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Udahlah, daripada aku nak setrap, lakuin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini kalau siapa yang siap tugasnya, nanti ibu kasih permen misalnya. Atau siapa yang tugasnya siap, dapat stiker bintang. Misal seperti itu. Itu tadi terkait sama penghargaan. Atau yang ketiga, motivasi yang paling kuat adalah motivasi yang ingin menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia mau, bukan karena takut dihukum guru. Dia mengumpulkan tugas bukan karena takut kena hukum, bukan karena biar dapat bintang atau biar dapat permen atau biar dapat ujian. Ada sebuah kalimat bertuliskan dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan itu ternyata bisa menghukum si murid. Siapa yang terhukum? Dia nggak dapat penghargaan lah. Berarti dia merasa terkucilkan. Dia aja. Menurut kita biar termotivasi, biar lebih semangat. Tapi ternyata orang yang udah tersisih itu selamanya tersisih dalam hatinya. Udahlah, dia itu yang juara. Udahlah, dia itu yang paling betul. Pasti gitu. Gak usah murid, kita aja guru seperti itu. Padahal udahlah, dia aja. Dia yang ke semua acara ini. Dia aja itu. Pasti. Gak bisa kita berpikir seperti itu. Oke? Ada penelitian. Ini saya lakukan sendiri risetnya tadi malam. Katanya daun mint itu bisa meningkatkan mood, menghilangkan rasa bosan, menaikkan mood, seperti mood booster gitulah. Yang tadinya ngantuk jadi ceria, itu fungsi daun mint. Kalau saya cari-cari daun mint, mau saya rebus lagi susah. Jadi saya belilah dalam bentuk jadi. Dalam bentuk jadi. Dalam bentuk jadinya, cuman dia dicampur sama buah-buahan, ada dicampur apple, ada dicampur sama barley, tapi tetap mint. Untuk menghilangkan kebosanan itu, saya akan bagikan satu persatu. Bapak Ibu silakan pilih sendiri mana sukanya, ya kan? Kira-kira mau yang hijau atau yang biru? Silakan. Karena katanya seperti itu, pengaruh daun mint ini ternyata bisa meningkatkan rasa mood kita. Atau mau dilangkahi dulu atau Pak Ustaz? Oke, sudah dapat semua? Sudah ya? Oke. Tolong jangan dibuang bungkusnya sembarangan karena kita menjaga kebersihan. Kira-kira yang dapat permen warna hijau, tolong duduknya kemari. Yang warna hijau, tolong duduk di situ. Yang warna biru, silahkan duduk di sebelah kanan saya. Silahkan. Silahkan menyeberang. Hijau sebelah kiri, kanan biru. Jadi ini kelompok hijau, ini kelompok biru. Sudah?
Karena ini kelompok hijau dan ini kelompok biru. Iya, ternyata daun biru itu punya sensasi yang menyegarkan, ya kan? Sensasi yang sangat menyegarkan. Ayo kelompok hijau, kelompok biru, jangan mau kalah. Hukuman atau konsekuensi? Ada beberapa nanti saya minta Bapak Ibu silahkan tentukan itu namanya hukuman apa konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain sama guru piketnya karena mencederai teman waktu bermain di lapangan. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat di waktu pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Dan terakhir push up ya. Dapat 10 kali karena ribut di dalam kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu tinggal buat 1 hukuman apa konsekuensi, 2 hukuman apa konsekuensi, seperti itu. Silakan Bapak Ibu semuanya didiskusikan bersama tim. 1 kelompoknya dibuat 1 kelompok hijau, kelompok biru. Oke, silakan bisa dimulai. Lari apa lari? Hukuman. Lari hukuman. Ke mana? Ini aja dong satu. Enggak, hukuman aja semua gitu lah. Wah, poin gua. Menggantikan tuh konsekuensi.
Oke, silakan kelompok hijau. Sekali lagi, kita tidak mencari benar salah ya, hanya ingin mengubah pola pikir kita secara perlahan. Oke, gimana hasil diskusi kami? Yang menurut kami ini adalah ya pendapat kami dari kelompok hijau. Kalau yang pertama lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah, itu menurut kami itu adalah berupa hukuman. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Artinya dia yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah disurat. Ini juga seperti tadi, konsekuensinya seperti itu. Kalau dia yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Kemudian temannya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pada selama 10 jam. Itu juga konsekuensi. Ya, artinya dia terlambat, kemudian dia ada kerugian bagi diri dia. Kemudian yang kelima, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain dengan oleh berpikir karena mencederai teman. Nah, itu termasuk hukuman. Oke, lanjut. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat kemudian itu pelajaran PPOK. Nah, itu termasuk hukuman juga. Kemudian yang ketujuh, membersihkan sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu masuk ke konsekuensi karena tanggung jawab dia akibat kesalahan dia. Kemudian push up 10 kali karena ribut di dalam kelas, itu juga termasuk hukuman. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok biru, jangan mau kalah. Silakan dibacakan hasilnya diskusi bersama. Mic-nya dipersilakan, sudah ada di situ. Langsung saja, pertama apa, kedua apa gitu. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok biru. Dari pernyataan-pernyataan antara hukuman dan konsekuensi, kami menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah konsekuensi menurut kami, yang kedua juga konsekuensi, yang ketiga konsekuensi, yang keempat juga konsekuensi. Untuk pernyataan kelima, 6 menit 8 semuanya hukuman. Oke, terima kasih. Jadi beraturan ya, konsekuensi semua, hukuman semua gitu ya. Oke, ya, biar rapi ya kan. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kira-kira apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, kenapa Bapak Ibu bisa menilai oh itu hukuman, oh itu konsekuensi? Kok bisa? Oke, secara singkatnya saja, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tiba-tiba, langsung, kemudian tidak logis. Artinya tidak logis, nggak masuk akal. Apa hubungannya matahkan pensil sama nyuci WC? Ada hubungannya? Gak ada hubungannya, nggak masuk akal itu. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah berencana, sudah disepakati antara guru sama murid, itu konsekuensi. Kemudian biasanya bersifat logis, masuk akal. Rusak buku kawannya, dicoret-coret, diganti, masuk akal? Masuk akal. Dihukum sama guru piket, disuruh diam aja duduk di pinggir lapangan karena dia tadi mencederai kawannya, masuk akal? Masuk akal.
akal, karena gara-gara dia kawannya cedera, nggak bisa main, ya dia harus mempertanggungjawabkannya. Masuk akal, ada hubungannya. Lah tapi kalau patah kaki cuci WC, ya ada hubungannya. Iya, masuk akal. Iya, hukuman tidak masuk akal, konsekuensi masuk akal, ada hubungannya. Hukuman tidak terencana, satu arah, hanya dari guru aja. Konsekuensi sudah disepakati antara guru sama murid. Ini dia konsekuensinya ini. Atau biasanya masuk akal. Misal nomor 1 dan nomor 6 lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Nggak ada hubungannya terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba dia suruh lari. Itu apa? Tapi kalau dia misalnya datang terlambat, pulangnya nanti kudian belakangan, masuk akal? Masuk akal. Konsekuensi. Nomor 6, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, tapi pelajaran PDOK, masuk akal? Masuk akal orang pelajaran PDOK. Jangan nanti pelajaran agama terlambat suruh lari, nggak masuk akal. Tapi kalau terlambat baca ayat kursi, masuk akal? Masuk akal. Nah itu harus masuk akal atau tidak, logis apa enggak, ada hubungannya apa enggak. Nah itulah dia hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, baik hukuman ataupun konsekuensi sama-sama tidak baik. Semuanya hanya untuk berlaku di APT. Yang terbaik itu adalah restitusi. Tapi untuk mengubah seseorang, sesuatu itu nggak bisa instan. Minimal kita sepakati dulu. Setelah kita sepakati, itulah namanya keyakinan. Ada ya di kelas Bapak Ibu semua keyakinan kelas? Yang buat siapa ya? Balik ke kelas. Tapi nyatanya yang namanya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama. Kita tanya maunya apa? Saya pernah seperti itu di 9A pernah melakukan seperti itu. Setelah kita tanya maunya apa, kita rangkum, kita buat dia menjadi kalimat positif. Kalimat positif maksudnya
Jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Jangan. Jadi bagusnya gimana? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia kalimat positif. Kita ganti. Jangan, tidak boleh. Itu negatif. Kenapa ya? Kok harus nggak boleh pakai negatif? Kebanyakan orang makin dilarang. Iya, makanya kita ganti. Jangan pakai kata negatif, ganti pakai kata yang lebih positif. Kemudian yang dalam kelas katanya tidak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak lah Pak, Bu, sampai 10. Bukan pengingat dia nanti. Yang dalam kelas itu sedikit aja, 3, 4. Yang penting dia ingat supaya dia bisa meyakini. Yang kita buat masih kesepakatan kelas. Tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya? Kesepakatan kelas itu hanya kita sepakati, tapi belum kita yakini. Kita harus tanamkan sama mereka. Kalau mereka harus berbuat seperti itu setiap hari, kita yakini supaya nanti kita bisa tanya, apa yang kami yakini, apa yang kita sepakati. Jadi kita tawarkan kiriman sama dia. Itulah nanti masuk ke dalam restitusi. Terakhir, posisi kontrol guru. Kita dulu ini, kita coba refleksi nanti ya. Kita ini masuk yang kemana kira-kira ya? Yang pertama, penghukum. Ciri-ciri, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, unjuk-unjuk. Siapa yang pikir? Keluar, bersihkan, tunjuk-tunjuk, betul ya? Oke, biasanya yang seperti itu, pikiran guru yang bersifat hukum ini, pikirannya hanya satu, nggak ada cara yang betul kecuali cara dia. Harus mengikuti dia yang mengontrol semuanya. Ini tidak menjudge ya, bukan menjudge Bapak Ibu. Kita hanya introspeksi. Kita masuk yang mana ya? Belum ada kata terlambat untuk berubah. Marilah kita berubah bersama-sama. Karena saya sadar, walaupun saya lulus dari guru penggerak, saya sendirian di sekolah ini nggak akan mampu, nggak akan sanggup untuk merubah semua yang sudah ada ini. Saya pasti perlu bantuan Bapak Ibu semuanya. Nggak akan kuat di sebatang. Harus ada di serumput biar bisa membersihkan sampah. Iya, betul. Lanjut, kira-kira yang kedua posisinya apa ya? Pembuat merasa bersalah. Di awal tadi sudah dibuat ya kan. Ciri-cirinya ada suaranya memelas, halus, pura-pura sedih. Ibu kecewa kali sama kau. Kok bisa lepas seperti itu? Udah berapa kali ibu ingatkan nak? Kasihan ya sama orang tuamu. Kali lagi bukan menjudge ya, kita hanya introspeksi. Karena saya juga nggak tahu. Yang ketiga, naik satu tingkat. Posisinya naik satu tingkat, namanya teman. Apa ya ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya sok ramah, sok akrab, bercanda-bercanda, matanya bermain, menggunakan senyuman. Itulah ciri posisi kontrol teman. Yuk, kita kerjakan. Ayolah, bapak, kamu kasihan. Biasa seperti itu. Ayo kita dibakar. Siapa yang mau? Udah, nanti biar ibu yang edit videonya, biar bapak yang edit video. Udah, kita aja pokoknya di situ. Contoh. Oh, tapi itu punya sisi negatif, punya sisi positif loh. Sisi positifnya apa? Murid bisa dekat sama guru. Dia dekat sama gurunya. Punya hubungan.
posisi mungkin ada di antara kita, mungkin saya juga di sini dulu, sekarang nanti kita sama-sama lomba ya. Keempat, naik sedikit pemantau, pemantau. Nada suara datar, nada senyum-senyum. Tadi Pak. Saya nggak sebut merek. Tapi kan ini, tahu peraturannya apa? Hah? Bapak itu mah. 1, 2, 3, lari. Ada yuk, sini. Ya Pak. Sepatu warna apa? Kau tahu kan kalau di sini sepatunya warna apa? Lari. Tapi kadang dia bisa menjadi teman, bisa juga sebagai pemantau. Ini pembatas supaya anak tidak terlalu dekat kali sama kita. Dekat kali lumayan, ada sopan dan nanti. Ini pemantau. Yang diharapkan, walaupun agak sulit, inilah posisi yang kelima, Bapak Ibu semuanya. Posisi kelima namanya manajer. Ini paling sulit, manajer. Nada suaranya lurus, artinya nggak dibuat-buat. Dia itu senyumnya itu senyum dulu kalau bersenyum. Kalau pun malah saya memalukan, artinya bukan karena dibuat-buat. Bahasa tubuhnya tidak kaku, biasa aja fleksibel. Kemudian dia selalu menawarkan pilihan sama murid. Adil, sepatumu apa kita? Kira-kira sepatumu itu boleh nggak dipakai sekolah? Nggak boleh Pak. Gimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Kita tawarkan sama dia. Jangan kita yang ngasih hukuman apa yang pantas untuk dia. Biar dia sendiri yang memikirkan. Kalau nggak terpikirkan juga sama dia, pancing, bantu sedikit-sedikit sampai dapat. Karena untuk awal memang nggak bisa, susah untuk mendapatkan seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, inilah dia semuanya tentang masalah posisi kontrol guru. Saya akan tawarkan namanya segitiga restitusi.
untuk membuat keyakinan kelas, ada namanya kesepakatan kelas. Apa sih maksud dan artinya? Sebenarnya hampir-hampir mirip sama peraturan. Cuman bedanya kalau peraturan itu biasanya kan yang buat gurunya atau wali kelasnya. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang membuat kita sama-sama. Kalian juga ikut serta. Jadi nanti di sini saya akan bagikan kertas ini namanya sticky note, kertas warna-warni. Ingat, ini bisa ditempel. Jadi lihat bagian mana yang bisa ditempel. Setelah saya bagi, nanti tolong tuliskan. Kira-kira kalian tuh maunya kelas ini yang seperti apa? Harapan kalian itu belajar itu harus bagaimana? Kemudian kalian itu inginnya kayak gimana supaya bisa kita sepakati bersama. Saya siapkan pulpennya masing-masing, nanti akan saya bagikan kertas dokumennya. Baiklah, sudah siap ya, tulis ya, silakan mulai dikumpulkan. Oke ya, sekarang semua sudah berhasil mengumpulkan. Mari kita baca satu-satu. Yang pertama, belajar lebih giat, belajar sungguh-sungguh, belajar tepat waktu, tertib tidak ribut, mengikuti peraturan sekolah, kelasnya harus bersih, tidak berisik, berpakaian rapi, sopan, tertib ketika belajar, baju yang rapi, kelas yang kompak, tidak ribut di kelas, solidaritas yang tinggi. Kira-kira kalau disatukan ada ya, kan ada yang sama-sama tuh ya, ada yang mirip-mirip ya. Coba kita tolong sama Andi, silakan ditulis di sebelah. Apa kira-kira yang mirip-mirip tadi? Yang mana? Yang tertib, tertib ya. Jadi kita tulis saja di situ tertib, ya kan? Oke, boleh tulis Andi dan tertib. Bisa juga nggak apa-apa. Boleh dibuat gini-gini, kira-kira ya belakang atau apa gitu biar cantik. Terus tadi sopan ya, sopan berarti itu sama dengan apa ya? Saling menghargai ya, saling menghargai. Boleh suka hati bebas di mana aja, yang penting ya saling menghargai tadi kata teman. Berpakaian rapi, ya, kemudian baju yang rapi itu apa kira-kira kalimatnya yang bagus? Berpakaian rapi. Sama tadi ada yang terakhir, kompak tadi, ya kan? Apa kita buat untuk menyatukannya? Soalnya tadi ada banyak tadi. Solidaritas, kelas yang kompak. Apa jadinya kalau kita jadikan satu? Saling apa? Kalau rame-rame berarti harus ngapain? Biasanya silaturahmi apa? Rame-rame nih. Hah? Selain berkumpul, biasanya kalau rame-rame kita harus
bekerja sama. Rukun dan bekerja sama. Terima kasih Yaki, silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi kita sudah punya 5 keyakinan kelas berdasarkan kesimpulan yang sudah kita buat tadi. Yang pertama tertib, kemudian saling menghargai, lalu ada rukun dan bekerja sama, disiplin, dan terakhir berpakaian rapi. Kira-kira apakah memang benar semua ini sudah kita sepakati? Loh, kedepannya apakah bisa kita terapkan? Kita coba pelan-pelan. Saya, insya Allah, kita yakini dalam hati bahwasannya 5 hal ini kita jadikan keyakinan. Nama saya Imrehan, kelas 9C. Perasaan saya lebih baik lagi, senang, bahagia. Harapan saya ke depannya lebih baik lagi kelas ini. Nama saya Muhammad Rafli dari kelas 9C. Perasaan saya kelas ini bagus-bagus saja lah. Harapan saya jadi lebih bagus lagi. Nama saya Putri Sinta, kelas 9C. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas ini senang. Harapan saya ke depannya akan lebih baik dan tidak dilanggar.